Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Homebird Channel. Kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara memperpanjang kabel USB to jack di soundcard sejuta umat, yaitu V8. Kalau kabel bawaannya itu pendek ya, cuma 70 cm, sehingga untuk menjangkau di HP Android kita untuk sebagai camcorder itu kurang panjang, maka dibutuhkan kabel seperti ini. Setting ini cocok sekali buat live streaming ataupun podcast dengan low budget ya. Dengan kabel diperpanjang seperti ini, maka tidak ada masalah sekalipun jarak antara handphone dengan soundcard V8 Anda. Nah, tonton terus dan subscribe. Baik, saya coba jelaskan ya. Ada 3 jenis jack audio yang ukuran 3,5 mm ya. Umumnya itu yang pertama adalah TS, maksudnya berarti untuk tipe ini bisanya hanya untuk mono, baik dipakai untuk mic ataupun keluaran audio. Dan bagiannya bisa dilihat bahwa T-nya itu adalah audio, kemudian S-nya itu sebagai common atau ground ya, itu mono. Kemudian selanjutnya adalah jenis TRS, dimana ini sudah mendukung stereo ya, tetapi belum mendukung untuk mic. T berarti tip, R-nya ring, S-nya itu slip ya. Jadi untuk T-nya itu yang bagian ujung itu adalah audio L atau kiri, kemudian ringnya itu audio R atau kanan, kemudian S-nya sama tadi ya, masih common atau ground. Yang ketiga adalah jenis TRRS. Nah, yang ini adalah stereo dan sudah mendukung untuk mic. Jadi jenis ini bisa dipakai untuk stereo dan sekaligus mic ya. T-nya tetap audio L, kemudian R-nya itu audio R, ring keduanya adalah ground ya, terus S-nya itu mic. Nah, untuk soundcard V8 itu sebetulnya jacknya menggunakan jenis TRRS, tetapi kabel yang dipakai itu cuma 2 ya. Jadi kabel split itu cuma 2 yang dipakai karena yang difungsikan hanya untuk mic yang ke handphone gitu. Live streaming menggunakan handphone, jadi jacknya itu cuman keluaran mic ya, maksudnya dari soundcard tadi itu gambarannya adalah kayak audio audio ya, jadi outnya itu masuk ke mic handphone gitu. Nah, itu yang di jumper adalah maksudnya dijadikan satu, itu T R itu ya, tip ring 1 ring 2 itu digabung jadi ground, kemudian S nya itu untuk mic plusnya gitu, itu yang keluar dari soundcard. Nah, kemudian bagaimana cara untuk instalasinya, ini saya gambarkan instalasinya untuk live streaming ataupun untuk podcast. Itu kalau di V8 adalah sebagai berikut. Nah, ini di sebelah kiri ya, ini ada live 1, live 2 sama aja, silahkan menggunakan 1 atau 2 sama aja. Karena apa fungsinya V8 ini adalah sebagai mixer, terus kemudian sebagai untuk efek, itu efek seperti reverb ya, echo gitu lah istilahnya ada, terus kemudian ada bass treble-nya untuk audionya, terus juga bisa
dimasukkan berbagai musik atau alat musik seperti keyboard, kemudian juga bisa dari PC, mungkin sumber dari PC bisa masukin ke suara-suara ya, soundnya itu bisa dimasukin ke HP gitu. Kalau kita live streaming menggunakan HP tanpa menggunakan ini juga bisa langsung pakai mic, tapi kan kita nggak bisa masukin efek-efeknya atau background musik misalnya, kita nggak bisa. Jadi ini fungsinya adalah sebagai mixer dan untuk efek gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa ngatur untuk monitor headphone itu bisa diatur dengan volume ya, di situ ada knob volume, jadi kita bisa dengar mau keras atau kecil, kita bisa monitor. Jadi kita bisa juga mendengar suara kita di saat live streaming itu, kita bisa mendengar ya. Jadi untuk live 1 atau live 2 itu langsung ke jack tadi, masuk ke jacknya handphone ya. Selanjutnya itu ada akompani instrumen, nah itu bisa disambungkan ke audio player atau alat musik seperti keyboard gitu. Kemudian yang selanjutnya ini untuk charging ya, charging itu ke komputer ya, atau ke laptop gitu, ke PC atau ke laptop, itu nanti otomatis OS-nya atau misalnya Windows itu langsung deteksi driver sound card dari V8 itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot install lagi driver, dia otomatis langsung terdeteksi. Kemudian ini earphone ya, earphone atau speaker itu untuk monitor kita ke headphone. Ini juga bisa pakai headset sebetulnya. Terus selanjutnya untuk mic, ini ada dua pilihan, mic condenser atau menggunakan dynamic mic. Nah, ini. Selanjutnya kita siapkan kabel yang untuk dipakai untuk perpanjangan. Boleh menggunakan kabel mic yang stereo maupun mono. Kalau saya menggunakan stereo, jadi intinya nanti yang dari kabel bawaan itu kita potong, usahakan dipotong sedekat mungkin dengan jack ya, karena memang kabel bawaan V8 itu kurang bagus untuk meredam noise. Oke, selanjutnya kita sambung dengan kabel mic yang sudah kita sediakan tadi. Terserah Anda menggunakan berapa meter, itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa kita kasih isolasi, atau saya menggunakan selang bakar ini karena gampang untuk memasangnya. Kemudian kita solder satu persatu ya, yaitu di core ketemu core, terus kemudian untuk ground ketemu ground gitu. Nah ini jadinya kayak begini. Kita sudah sambung ya, ujungnya tadi sudah kita ganti untuk kabelnya, dan ini siap untuk digunakan. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan yang belum subscribe jangan lupa.